Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Wiryo. Ia adalah seorang pekerja keras yang menghabiskan seluruh hidupnya di ladang, menanam padi, sayuran, dan merawat tanah yang diwariskan oleh leluhurnya. Pak Wiryo hidup bersama 3 anaknya, Riko, Rian, dan Rina. Sejak istrinya meninggal, Pak Wiryo membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ia berharap mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang rajin dan mampu melanjutkan pekerjaannya sebagai petani. Namun, harapan itu seakan sia-sia. Ketiga anaknya tumbuh menjadi pemalas. Riko lebih suka tidur sepanjang hari. Rian menghabiskan waktunya bermain di kota bersama teman-temannya. Sementara itu, Rina menghabiskan waktu di depan cermin, bermimpi hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Setiap pagi, Pak Wiryo berangkat ke ladang dengan tubuh yang semakin tua dan lemah. Tangannya yang kasar dan punggungnya yang bungkuk adalah saksi bisu dari jerih payahnya. Ia sering memohon kepada anak-anaknya untuk membantunya di ladang. Simaklah video ini sampai habis, sebab kisah penuh kejutan ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Seorang petani tua berwajah penuh keriput, mengenakan baju lusuh berwarna coklat, topi jerami, dan membawa cangkul. Ia berdiri di tengah ladang yang kering di bawah terik matahari. Ekspresi wajahnya lelah, namun penuh harapan. 3 remaja berusia sekitar 18-22 tahun dengan ekspresi malas. Riko tidur di bel-bel kayu, Rian duduk di bawah pohon sambil bermain dengan tongkat, dan Rina berdiri di depan cermin kecil, merapikan rambut panjangnya. Pak Wiryo yang tua dan bungkuk berbicara kepada ketiga anaknya yang duduk dengan santai di teras rumah kayu. Ia terlihat memohon, sementara anak-anaknya menunjukkan wajah acuh tak acuh. Pak Wiryo membajak ladang yang luas dengan cangkul, seorang diri. Latar belakang berupa sawah yang tandus dan langit mendung, menggambarkan suasana perjuangan dan kesepian. Riko, seorang pemuda bertubuh besar, tidur di bel-bel kayu di bawah pohon rindang. Ekspresi wajahnya tenang, sementara daun-daun jatuh di sekitarnya. Rian, pemuda kurus berambut pendek, mengenakan pakaian kasual. Ia berdiri di sudut jalan desa yang sepi, memegang mainan kayu sambil tertawa bersama teman-temannya. Rina, gadis muda berambut panjang, berdiri di depan cermin tua di dalam rumah sederhana. Ia membayangkan dirinya mengenakan gaun mewah, dengan latar belakang bayangan istana di cermin. Pak Wiryo terbaring lemah di atas tempat tidur kayu sederhana. Wajahnya pucat, dan tangannya yang kurus menggenggam kain selimut tipis. 3 anaknya berdiri di dekatnya, terlihat khawatir. Pak Wiryo yang lemah memberikan pesan terakhirnya kepada ketiga anaknya. Ia menunjuk ke arah ladang dari jendela kamar, dengan wajah penuh harap dan kelembutan. Riko, Rian, dan Rina menggali tanah ladang dengan cangkul dan sekop. Wajah mereka berkeringat dan tampak putus asa, dengan tanah yang berantakan di sekitar mereka. Sebuah ladang luas yang telah digarap dengan baik. Tanahnya gembur dan subur, siap untuk ditanami, dengan latar belakang pegunungan dan langit cerah. Riko duduk di tengah ladang yang subur, dengan ekspresi menyesal. Tangannya memegang segenggam tanah, sementara ia menatap ke kejauhan. Rian duduk di bawah pohon, menangis dengan air mata yang mengalir deras. Tangannya menutupi wajahnya, menyesali keputusan masa lalunya yang malas. Rina berdiri di tengah ladang, dengan wajah penuh tekad dan semangat. Ia memegang cangkul, siap untuk bekerja, dengan latar belakang matahari terbit. Riko, Rian, dan Rina bersama-sama bekerja di ladang yang subur. Mereka mencangkul tanah, menanam benih, dan menyiram tanaman dengan wajah penuh semangat. Ladang yang luas dan subur, penuh dengan tanaman padi yang hijau dan tumbuh dengan baik. Langit biru cerah, dan burung-burung terbang di kejauhan. Riko membawa karung berisi hasil panen di pundaknya. Wajahnya penuh keringat, tetapi ia tersenyum puas. Di latar belakang, terlihat lumbung padi. Rian membawa 2 ember air di kedua tangannya. Ia berjalan di tengah ladang yang panas, dengan ekspresi fokus dan tekun. Rina berlutut di tengah ladang, merawat tanaman muda dengan hati-hati. Ia memeriksa daun dan memberikan pupuk dengan senyum lembut. Riko, Rian, dan Rina berdiri di depan ladang yang subur dan hijau. Mereka saling tersenyum, dengan latar belakang matahari terbenam yang indah, sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan dari kerja keras mereka. Tahun-tahun berlalu, dan ladang Pak Wiryo kini menjadi salah satu ladang paling subur di desa. Hasil panen mereka melimpah, dan kehidupan Riko, Rian, serta Rina berubah total.
Mereka tidak lagi hidup dalam kemalasan seperti dulu. Rico menjadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab dalam mengatur hasil panen. Rian, yang dulunya hanya bermain-main, kini menjadi ahli dalam mengatur irigasi dan memastikan ladang selalu mendapatkan air yang cukup. Sementara Rina, yang dulu hanya memimpikan kemewahan, kini mencurahkan perhatiannya pada perawatan tanaman, memastikan mereka tumbuh dengan baik. Suatu sore, setelah seharian bekerja, ketiganya duduk di bawah pohon besar di tengah ladang yang pernah menjadi saksi perjuangan mereka. Mereka menatap langit yang perlahan berubah menjadi jingga saat matahari terbenam. Rico berkata pelan, "Aku baru sadar, ayah tidak pernah meninggalkan kita tanpa harta." Rian menimpali, "Ya, ayah memberikan kita pelajaran paling berharga. Kerja keras dan cinta terhadap tanah ini." Rina menatap ladang yang membentang luas di depan mereka dan berkata dengan senyum hangat, "Dan kita akan terus merawat ladang ini, untuk meneruskan apa yang ayah mulai. Ladang ini adalah warisan ayah, dan sekarang, itu adalah hidup kita." Matahari terbenam perlahan, membawa serta cahaya keemasan yang menyelimuti ladang mereka. Ladang yang dulunya kosong dan penuh harapan kini menjadi simbol dari cinta, kerja keras, dan pelajaran hidup yang akan mereka kenang selamanya. Warisan terbesar orang tua bukanlah harta benda, melainkan nilai-nilai kehidupan yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Selama ada usaha, ketulusan, dan cinta, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Semoga pesan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.